Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Deol Hakendra. Saya dan rekan-rekan saya yang berasal dari program studi pendidikan bahasa Inggris akan menjelaskan sedikit tentang hakikat perkembangan. Menurut Santrok Yusen 1992, perkembangan merupakan pola individu yang berawal daripada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, bertemunya sperma dengan sel telur, berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbulnya perubahan dalam individu. Sementara menurut E.B. Harlock, perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman yang terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dimaksudkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan individu yang terjadi dari kematangan, kemampuan seseorang sesuai usia normal, dan pengalaman yang merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar yang menyebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif atau dapat diukur, yang menyebabkan perubahan pada diri individu tersebut. Menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian daripada para ahli sebelumnya yang saya sebutkan, bahwa perkembangan adalah perubahan individu ke arah yang lebih sempurna, yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan ciri-ciri daripada perkembangan yang akan dijelaskan oleh dua rekan saya, Hasna dan Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ciri-ciri perkembangan, khususnya pada aspek fisik. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan itu terbagi menjadi dua. Ada perkembangan fisik dan juga ada perkembangan psikis. Nah, perkembangan fisik itu bisa diukur atau bisa disebut juga dengan kuantitatif, sementara kalau perkembangan psikis itu tidak bisa diukur atau sifatnya kualitatif. Nah, perkembangan pada aspek fisik juga meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi dan hasil interaksi biologis dan genetika dengan lingkungan. Adapun beberapa ciri-ciri perkembangan aspek fisik. Yang pertama, terjadinya perubahan aspek fisik, seperti perubahan pada organ-organ tubuh dan juga berat badan. Nah, semakin kita menginjak kedewasaan atau semakin kita menua, maka organ-organ tubuh kita pun akan berkembang dan berat badan kita pun juga akan berkembang. Kemudian yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Nah, proporsi tubuh ini berubah sesuai dengan fase-fase perkembangannya sendiri. Kemudian yang kedua, lenyapnya tanda-tanda yang lain seperti tanda-tanda fisik, yaitu lenyapnya kelenjar timus yang biasanya ada pada kelenjar anak-anak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, diperolehnya tanda-tanda baru seperti pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Nah, seperti kita ketahui bahwa karakter seks perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, masa pubertasnya pun berbeda. Pubertas perempuan itu mengalami menstruasi, sementara laki-laki mengalami mimpi basah. Perempuan suaranya melengking, sementara laki-laki suaranya menjadi bass, dan lain sebagainya. Kemudian, perubahan atau perkembangan fisik ini bisa disebabkan oleh faktor internal atau dari dalam maupun faktor eksternal ataupun dari lingkungan. Nah, faktor internalnya sendiri itu merupakan pengaruh dari gizi ataupun asupan makanan yang dia peroleh dari kecil. Misalnya kalau gizinya semakin baik, maka perkembangannya pun akan semakin baik. Kemudian faktor eksternal atau faktor lingkungan ini bisa juga dipengaruhi
dipengaruhi oleh lingkungan, cuaca, geografis, kebersihan lingkungan, bahkan sanitasi pun bisa mempengaruhi perkembangan fisik dari peserta didik. Nah, faktor bawaan dan lingkungan yang berbeda antar individu ini dan yang menyebabkan perbedaan ini maka disebut dengan individual differences. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Jasmine. Selanjutnya yaitu ciri-ciri psikis pada perkembangan. Yang pertama itu percaya dan tidak percaya yang terjadi sejak lahir. Percaya merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya. Timbulnya rasa percaya berasal dari pengalaman yang terus-menerus dan berkesinambungan yang menimbulkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya. Berikutnya yaitu otonomi dan rasa malu atau ragu-ragu. Ini terjadi antara usia 2-3 tahun. Dalam usia ini mereka memperoleh dorongan untuk melakukan keinginannya sesuai dengan tempo dan caranya sendiri dengan bantuan supervisi dari orang tua dan guru yang bijaksana. Maka anak akan mengembangkan kesadaran, kemandirian atau otonomi. Dan jika sebaliknya orang tua dan guru tidak sabar dan terlalu banyak melarang anak, maka kondisi ini akan menimbulkan sikap ragu-ragu pada anak terhadap lingkungannya. Berikutnya yaitu inisiatif dan rasa bersalah. Ini terjadi antara usia 4-5 tahun. Anak-anak usia 4-5 tahun ini yang memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukannya. Sebaliknya, jika anak yang selalu dihalangi keinginannya untuk melakukan eksplorasi dan bertanya karena orang tuanya atau gurunya menganggap penjelajahan atau pertanyaan yang dikemukakan oleh anak itu kurang atau tidak bermanfaat, maka anak akan selalu merasa bersalah. Selanjutnya yaitu industri dan inferior. Ini terjadi antara usia 6-11 tahun. Pada periode ini, anak cenderung berpikir intuitif yaitu berpikir dengan mengandalkan ilham. Anak-anak berimajinasi dan dalam menemukan dan menciptakan sesuatu dan mengkoordinasikan imajinasinya ke dalam ide atau produk yang dihasilkannya. Nah, pada usia ini anak-anak juga sangat tertarik untuk mengetahui segala sesuatu. Mereka sangat sulit untuk berdiam diri. Mereka belajar segala sesuatu, terutama yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga. Berikutnya yaitu keintiman dan pengasingan. Terjadi antara usia 19-30 tahun. Pada periode ini, individu termotivasi untuk berhasil melalui hubungan sosial. Individu belajar membentuk keintiman dalam proses pembentukan identitas yang tetap dan berhasil. Jika keintiman tidak berkembang, individu akan mengalami isolasi. Ketidakmampuan melakukan hubungan sosial menyebabkan individu mengalami frustasi dan introspeksi diri untuk menemukan kesalahan. Nah, introspeksi diri ini mengakibatkan depresi sehingga menghambat keinginan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri. Prinsip-prinsip perkembangan. Hurlok menyatakan prinsip perkembangan ada 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Pertama, pada usia ini diletakkan struktur perilaku yang kompleks yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak memperlakukan anak dengan baik dan mendorong untuk mengekspresikan dirinya. Ketiga, adanya motivasi kuat dari individu yang ingin mengalami perubahan. 2. Peran kematangan dan belajar. Kematangan dan belajar yaitu terbukanya karakteristik dan perkembangan kecerdasan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor maupun secara potensial yang sudah ada pada diri individu.
Ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Misalnya, perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan, seperti perkembangan dari kepala hingga kaki dan kemampuan jari jemari. Keempat, semua individu berbeda. Tiap individu mengalami perkembangan yang berbeda meskipun pada anak kembar. Oleh karena itu, perkembangan yang berbeda-beda akan membentuk individualitas. Kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Semua anak akan mengikuti pola perkembangan yang sama secara bertahap. Tetapi jika anak lebih pandai, itu akan memiliki perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan anak yang tidak terlalu pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nurul Aini dan sekarang saya akan membacakan 4 prinsip terakhir dalam perkembangan. Prinsip ke-6, setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkannya, antara lain lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan juga sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar, yang artinya tidak ada peningkatan dalam perkembangan. Prinsip ke-7, perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, semakin cepat anak-anak belajar berbicara. Prinsip ke-8, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan memengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik, sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat fisik anak laki-laki. Anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. Prinsip ke-9, prinsip terakhir adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.